Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Renungan pagi hari ini diambil dari kitab Yeremia pasal 29 ayat 11 sampai yang ke-14. Hari-hari ini dengan situasi keadaan yang selama yang kita alami, kita merasa kita tertekan, mencekam, membuat kita bertanya-tanya, apakah masih ada hari esok? Bagaimana masa depan saya? Dengan situasi keadaan ini, orang bingung, orang yang tidak punya penghasilan tetap bertambah khawatir. Orang yang tidak punya tabungan yang banyak tambah khawatir. Orang yang tidak punya kesiapan, bahkan mungkin hidupnya pas-pasan, bahkan untuk makan aja setiap hari sulit, tambah khawatir lagi. Yang kaya khawatir, apalagi yang miskin. Masa depan saya ada di mana? Benar-benar kekhawatiran itu terjadi. Kalau kita lihat dalam kitab Yeremia mengalami hal yang sama ketika bangsa Israel dibuang ke Babel. Kalau kita lihat di ayat pertama dikatakan, beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang-orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Kita bisa melihat ketika orang dalam pembuangan, pastilah mereka juga berpikir, masa depan saya di mana? Apalagi dibawa ke daerah yang tidak tahu tempatnya di mana. Bahkan dikatakan, kalau kita lihat di ayat ini menjelaskan bahwa mereka sendiri situasi keadaan tempat yang baru mereka tidak tahu. Mungkin mereka akan berpikir masa depan saya habis, apalagi sebagai orang tua. Tetapi kalau kita lihat di ayat 11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Menunjukkan bahwa Tuhan memberikan satu kepastian kepada kita. Tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Kenapa? Karena kita adalah anak-anaknya. Jika kita percaya dengan sungguh-sungguh Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, kita tidak lagi menyebut Tuhan yang nun jauh di sana, tetapi kita menyebut Tuhan itu Bapa yang dekat dengan kita. Bapa pasti punya perencanaan yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Dia punya rancangan yang hebat, yang luar biasa, sehingga kita tidak perlu khawatir. Takut itu bisa terjadi, tetapi tidak terus-menerus. Tapi hendaklah kita mulai yakin, percaya bahwa Tuhan saya, Bapa saya punya rancangan, yaitu damai sejahtera. Kepada saya diberikan hari depan yang penuh harapan. Pak, bagaimana dengan hari-hari saya? Doa-doa yang saya naikkan untuk menjawab kebutuhan saya. Ingat di ayat 12 dikatakan, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu, dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Menunjukkan ada satu kepastian bahwa Tuhan kita punya rencana yang hebat, bahwa Tuhan bisa mengembalikan posisi kita. Yang penting Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, sabar, percaya, semua ada waktunya. Biarkan waktu Tuhan yang akan mengerjakan semuanya itu. Biarkan dengan waktunya Tuhan melakukan segala sesuatu yang hebat, yang luar biasa. Dan kita akan melihat karyanya yang hebat terjadi dalam hidup kita. Kita akan bangga, kita akan bersyukur punya Tuhan yang luar biasa, yang tidak jauh dari kita, yang selalu ada buat kita. Tetap semangat, yakinlah bersama Yesus pasti bisa.
Amin.